Baik, mohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 dan Bapak Wakil Dekan 2, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Kaprodi dan Sekprodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S2 Manajemen, serta Manajemen PSDKU Mataram. Yang kami hormati narasumber, serta tentunya tidak lupa kepada seluruh peserta webinar dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, dalam keadaan sehat, meski harus dilaksanakan secara online. Kegiatan webinar dengan tema Let's Start Your Business and Be a Great Young Entrepreneur pada hari ini, Rabu, 30 November 2022, terselenggara sebagai bentuk realisasi dari kerjasama antara Universitas Mahasaraswati Denpasar, Prodi Akuntansi, dengan Financial Evolution Bali. Adapun susunan acara untuk siang kali ini, yang pertama adalah pembukaan, lalu doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, sesi dokumentasi, pemaparan materi sekaligus tanya jawab, pemberian sertifikat kepada narasumber, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan doa berdasarkan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Putu Kepramarini selaku Dekan FEB Unmas Denpasar. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dari pembawa acara Ibu Kade Indah. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 dan Bapak Wakil Dekan 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar. Kemudian yang saya hormati Bapak ngikutin Zoom belum beres sekali nih, harus di screenshot lagi.
Prodi dan Sekretaris Program Studi, baik itu dari program studi Magister Manajemen, kemudian program studi akuntansi, program studi manajemen, dan juga dari program studi manajemen PSDK Umatara yang juga telah hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, kemudian Ibu Moderator yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian juga yang saya banggakan seluruh peserta, mahasiswa, peserta webinar pada pagi hari ini. Kemudian juga seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik pada pagi hari ini. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat Allah, maka pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan webinar ini dalam keadaan yang sehat dan semoga lancar nanti sampai berakhir. Kemudian pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Saya tidak sebut Pak karena ternyata masih sangat muda rasanya narasumber kita pada pagi hari ini, tapi sudah memiliki posisi yang luar biasa, yaitu Saudara Ana Agung Ngurah Cahaya gitu ya. Jadi terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini dan kemudian juga telah bersedia ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Ya, Bu. Jadi peserta webinar yang saya banggakan, jadi kegiatan ini sekali lagi adalah merupakan memang kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar. Kemudian topik yang diambil juga memang sangat penting, yaitu mengenai kewirausahaan. Kalau tidak salah, program studi akuntansi dalam bulan ini saja sudah 2 kali ya melaksanakan kegiatan webinar dengan topik kewirausahaan seperti ini. Jadi memang topik ini sangat penting karena kenapa? Karena salah satu capaian yang ingin dicapai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar yaitu nantinya adalah menghasilkan lulusan yang salah satunya adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu memang kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan memang sangat penting untuk tetap dilaksanakan dan diberikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar. Kemudian kita juga kalau mengingat apa yang dimaksud dengan jiwa kewirausahaan memang tidak bisa terlepas juga bagaimana membangun jiwa kreatif, kemudian jiwa inovatif, mandiri dari seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sehingga nantinya apa yang diharapkan, profil lulusan yang diharapkan dari program studi akuntansi khususnya memang dapat tercapai dengan baik. Mungkin nanti juga narasumber juga akan memberikan materi terkait dengan jiwa kewirausahaan ini karena kalau kita juga mengingat seorang wirausaha gitu kan tidak hanya perlu tahu bagaimana memasarkan produk, tapi juga harus tahu bagaimana sisi keuangan dan juga yang lain gitu. Dan nanti mudah-mudahan ini juga akan dibahas oleh narasumber kita pada pagi hari ini sehingga harapan kita bahwa nanti akan tumbuh apa namanya wirausaha-wirausaha muda yang memang merupakan generasi penerus nanti yang memang memiliki jiwa wirausaha sehingga nanti terbentuklah wirausaha-wirausaha muda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepada narasumber, kemudian kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan dari kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini memang memberikan manfaat sehingga silakan diikuti dengan baik, dengan fokus dan ikuti apa yang nanti dipaparkan oleh narasumber dan memang kalau ada hal-hal yang memang perlu di perdalam silakan tanyakan karena ini adalah kesempatan yang baik untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang sudah berhasil menjadi wirausaha muda. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk mengikuti webinar dan semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini.
Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dekan atas sambutannya. Sebelum acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator, saya meminta kesediaan Bapak, Ibu, serta hadirin semua untuk menyalakan kamera dan bersiap memberikan senyum terbaiknya untuk sesi foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2, 3. Mbak, ini berapa, Mbak? Oke, berikutnya. Nggak nyampe. 1, 2, Berapa sih 3. ini? Ukurannya S pantesan. Mbak, kalau ini berapa? Oke. Untuk slide berikutnya juga mohon bersiap untuk foto bersama. Mohon dihidupkan kameranya agar terlihat wajahnya semuanya. Oke, ini yang terakhir. Sudah? Ya. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta dan juga undangan yang telah hadir. Kita akan lanjut ke acara inti, acara yang kita sudah nanti-nantikan, yakni penyampaian materi, sekaligus tanya jawab dengan Bapak Ana Agung Ngurah Cahaya Paramananda, SST AK CFP CSA, yang akan didampingi oleh moderator Ibu Niputu Lisa Ernawati Ningsih, yang merupakan dosen prodi akuntansi FEB Unmas Denpasar. Beliau pernah menempuh studi S1 di Universitas Udayana dan di Institut Teknologi 10 November untuk jenjang pendidikan S2. Beliau juga pernah menjadi Research and Development Staff di Hard Rock Radio. Kepada Ibu Lisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Indah atas waktunya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan, Bapak WD1 dan Bapak WD2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Kaprodi dan Sekprodi Akuntansi, Manajemen, Magister Manajemen dan SDKU Mataram. Yang terhormat Bapak Ana Agung Ngurah Cahaya Paramananda, SST, AK, CFP, CSA, selaku narasumber kita hari ini, serta pada seluruh peserta webinar hari ini yang saya banggakan. Sebelum memulai acara webinar pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini merupakan founder sekaligus CEO dari Financial Evolution Bali. Education background beliau adalah pada tahun 2014 beliau menempuh pendidikan S1 di Politeknik Negeri Bali. Pada tahun 2018 menempuh pendidikan di School of Business and Management ITB. 2020 CSA Institute, serta beberapa sertifikat yang diperoleh sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek WPPE, Wakil Penjamin Emisi Efek WPEE, Certified Financial Planner CFP, Certified Securities Analyst CSA. Berikut pengalaman yang beliau sudah miliki sebagai Branch Manager pada Philips Sekuritas Indonesia Cabang Bali, Financial Advisor for Personal and Institution, IPO Consultant, Mentor Startup, National Jury of Capital Market Analysis pada tahun 2015, Practical Lecturer, National Trading Competition.
Sekian CV dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi pemaparan materi yang akan diisi selama 60 menit. Dan jika terdapat pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom chat atau bisa menekan tombol raise hand pada akhir pemaparan materi. Untuk sesi diskusi akan dibuka menjadi 2 sesi, di mana masing-masing sesi itu disediakan untuk 3 pertanyaan. Baik, kepada Bapak Rama, waktu dan tempat saya persilahkan untuk pemaparan materi. Silakan Bapak Rama. Oke, terima kasih Ibu. Kakak aja. Terima Iya, kasih. Kakak, karena Bapak Rama jauh lebih muda dari saya ternyata setelah saya baca CV Bapak. Oke, Iya, silakan Bapak. baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing pengalaman di webinar kali ini. Dan senang banget rasanya diundang gitu ya, karena apa namanya, pada saat nanti kita memasuki tahun baru, itu sangat diperlukan juga banyak wirausahawan muda lah di dunia ekonomi ini gitu ya. Dan tadi saya sekilas melihat beberapa teman-teman juga yang saya kenal di Unmas, dan sebenarnya saya grogi di presentasi di depan Bapak Ibu dosen di sini. Oke, mohon izin share materi ya. Itu materi udah ada di sini. Oke, izin dulu ya. Ya, sudah terlihat materinya? Ya, jadi tema kali ini sebenarnya menarik banget ya, bagaimana caranya start bisnis dan bagaimana caranya menjadi wirausaha gitu. Kalau mungkin ada beberapa yang pernah ketemu saya gitu, saya tuh dimulai dari background seorang pegawai gitu di sebuah perusahaan sekuritas yang tadi di Philips Sekuritas. Jadi saya sudah memulai bekerja di sekuritas itu dari tahun 2015, dan tahun 2021 saya berhenti dan fokus menjadi seorang kalau bisa dibilang pengusaha gitu ya. Dan untuk memulai sebuah usaha itu sebenarnya susah ya. Kalau kita dibanding jadi pegawai maupun jadi pemilik, saya lebih milih sebenarnya jadi pegawai aja gitu. Karena pada saat kita menjadi seorang pemilik, kita harus memikirkan banyak orang gitu. Apalagi kalau sudah mau masuk tanggal-tanggal gajian kan, saya akhirnya mengerti ternyata posisi seorang pemilik itu adalah pantas setiap tanggal 20 ke atas itu kepalanya sudah mulai pusing. Ternyata mikirin gimana cara menggaji karyawan. Dan pengalaman saya kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Moderator ya. Mungkin umur saya saat ini di umur 30 gitu. Tapi saya sudah memulai karir saya di pasar modal itu sebenarnya sudah dari tahun 10 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin dari umur 20. Karena saya lulusan Politeknik Negeri Bali, mungkin teman-teman tahu kalau di Poltek itu kebanyakan kegiatannya adalah praktek. Jadi saya berasumsi masuk ke Poltek dulu santai gitu, ternyata enggak. Setiap hari ngejurnal aja gitu ya. Sampai mual gitu. Makanya setiap hari selalu stok promah dulu. Dan ternyata itu menghasilkan banget di masa depan. Karena 4 tahun saya belajar di Politeknik Negeri Bali, memang ilmu yang ada di sana saya bisa menerapkannya langsung di kehidupan nyata gitu. Dan hingga saat ini ilmu itu berkembang dan terus berkembang, dan akhirnya bisa saya terapkan di usaha yang saya miliki. Saya sedikit jelaskan lagi, usaha saya itu adalah startup ya, di industri startup. Mungkin kalau teman-teman sering dengar startup kayak Gojek, Goto, Bukalapak, dan lain-lain, itu semua startnya dari kecil. Apapun usaha startnya pasti dari kecil gitu ya. Dan saat ini FinE menjadi satu-satunya perusahaan finansial edutech namanya ya, sektornya yang ada di Bali Nusra. Jadi saingan kita kalau di nasional itu adalah ternak uang, kalau mungkin pernah dengar. Dan 2023 ke atas kita memang lagi fase
rebranding. Jadi untuk saat ini kita sebenarnya lagi fase diem gitu ya. Karena 2023 ke atas kita mulai gas gitu ya. Dan nggak usah takut 2023 karena banyak banget isu-isu miring yang akan terjadi di 2023. Itu sebenarnya kita sudah melewati fase yang buruk di tahun 2020. Nggak usah takut teman-teman. Oke, kita akan memulai presentasi hari ini. Yang pertama adalah ada 3 hal yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, manajemen keuangan. Dalam sebuah usaha itu ternyata pada saat kita akan memulai sebuah usaha itu memang diperlukan sedikit tidaknya ilmu tentang keuangan, teman-teman. Nah, ilmu tentang keuangan ini dibagi 2 ya, akuntansi dan dari sisi manajemen. Dari sisi akuntansi pasti kayak pencatatan dan hingga sampai terbit nanti laporan keuangan. Dan dari sisi manajemen gimana cara kita nge-set up sebuah perusahaan itu dari sisi manajemennya. Misalnya contoh kalau usaha itu PT gitu ya. Berarti ya kita harus mengerti bagaimana sebuah PT itu dibuat. Misalnya ada jajaran komisaris, direksi, dan stakeholder lainnya. Lalu yang kedua adalah nanti kita akan bahas bagaimana strategi ya. Ini sedikit tips dari saya yang bisa saya sharing bagaimana saya menerapkan strategi ini di usaha yang saya miliki. Dan yang terakhir baru kita akan melihat peluang dan tantangan di bisnis startup ini gitu. Karena apakah ada yang suka nonton film Korea nggak? Mungkin Ibu moderator suka nonton film Korea nggak? Suka ya? Mungkin pernah nonton Ya, film suka sekali Bapak. suka. Kebetulan Song Joong Ki lagi di Bali ya. Tadi udah ketemu sih. Oh, canda. Nah, jadi mungkin film Korea itu ada beberapa yang bisa teman-teman jadikan inspirasi ya. Kalau teman-teman mau usaha dari nol itu mungkin kalian bisa nonton Itaewon Class. Jadi Itaewon Class itu benar-benar inspiring banget karena bagaimana dia berjuang dari nol sehingga akhirnya di end of film itu dia berhasil. Kalau untuk orang-orang keuangan lebih cocok kalian nonton film startup gitu. Nanti startup itu kalau mungkin teman-teman sudah nonton film startup di episode 1 startup itu adalah mirip seperti kisah saya pribadi gitu. Makanya saya curiga apakah film startup ini ngangkat kisah hidup saya secara diam-diam gitu ya. Tapi mirip banget kok. Oke. Manajemen keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan ini sebenarnya mungkin secara ilmu akademis itu kan banyak banget ya. Tapi pada prakteknya itu tidak serumit di teorinya. Untuk untuk manajemen keuangan sendiri, teman-teman sebenarnya harus memiliki yang namanya financial budgeting. Nah, karena kalau kita running sebuah bisnis itu ada capital yang kita running gitu ya. Misalnya mungkin teman-teman patungan dengan 5 teman kalian gitu ya. Per orang sama-sama mengeluarkan modal misalnya 100 juta. Nah, di situ ada capital yang berjalan di sebuah perusahaan itu. Nah, bagaimana caranya teman-teman melakukan budgeting atau penganggaran untuk spend capital ini. Kalau misalnya ngawur gitu spendnya, misalnya setiap hari kita spend 50 juta, habis duitnya hanya dalam waktu 10 hari. Maka dari itu, perlunya financial budgeting ini adalah bagaimana caranya kita membudgeting atau menganggarkan kira-kira pos mana saja yang harus terlebih dahulu dikeluarkan gitu. Jadi nggak asal aja mengeluarkan uang. Apalagi kalau nggak punya pencatatan ya, misalnya kayak punya 500 juta tadi, teman-teman spend aja untuk marketing, misalnya asal aja buat Instagram Ads dan lain-lain, tapi nggak ada hasilnya. Nah, itu perlu juga financial budgeting ini. Makanya dalam sebuah bisnis harus ada orang yang benar-benar ngerti akuntansi gitu ya, karena keuangan dan akuntansi sebenarnya beda jalur. Harus ada memang benar-benar orang yang mencatat dan dari catatan itu diolah menjadi sebuah data yang akhirnya itu akan menjadi sebuah keputusan untuk bisnisnya kalian. Ini penting banget. Karena background saya juga orang akuntansi dan mempelajari juga pendalaman di manajemen pasar modal dan keuangan.
Jadinya bisa melakukan itu dalam satu badan orang gitu. Tapi nggak bisa kalau sendiri. Bisnis itu harus punya tim, teman-teman. Nah, makanya nggak ada istilahnya founder itu berjalan sendiri. Sebuah perusahaan itu besar sendiri nggak bisa. Paling harus ada pembagian pekerjaan supaya mempercepat perkembangan dari bisnis itu sendiri. Nah, ini yang paling penting ya. Saya rasa teman-teman mahasiswa FEB udah lumrah lah kalau ngomongin budgeting ya dan akuntansi gitu. Tapi bagaimana dalam penerapannya? Nah, itu berbeda lagi karena pada saat teman-teman menjadi seorang employee dan menjadi seorang owner business owner itu terjadi gap mental di situ, teman-teman. Kalian nggak siap, biasanya nerima fixed income setiap bulan, tapi begitu menjadi business owner, fix itu hilang gitu ya. Karena menjadi bukan statis ya, fluktuatif gitu ya. Naik turun, kadang pas lagi banyak ya gede banget, kalau enggak ya sepi banget gitu. Itu ya prinsip bisnis. Nah, di budgeting sendiri ada dua hal yang harus dilihat dalam hal memanage keuangan dalam perusahaan, itu adalah income dan outcome. Jadi pos pemasukan dan pos pengeluaran ini. Untuk financial budgeting ini, kebetulan kita ada handle beberapa klien ya, dari yang tier kecil hingga besar. Kebanyakan memang masalah itu selalu datangnya dari tier yang kecil. Karena mereka berasumsi, toh juga sekarang masih kecil gitu ya, nggak usah terlalu dicatat-catat, nggak usah terlalu di track, nanti aja pas udah gede gitu ya. Nah, ternyata pada saat perusahaan itu semakin besar, mereka tidak memiliki sistem pencatatan yang baik, sehingga kebanyakan perusahaan itu pasti jatuh gitu, teman-teman. Nah, ini simple sebenarnya, mereka nggak tahu bagaimana caranya income dan outcome ini bekerja. Karena pada prinsipnya kalau kita dari sisi keuangan ya, melihat sebuah perusahaan itu rich atau enggak, atau setiap personal itu rich atau enggak, itu sebenarnya cukup dengan melihat perbandingan antara uang yang masuk dan uang yang keluar, teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa dikategorikan miskin kalau yang masuk, kalau income dan outcome itu tidak selaras gitu. Misalnya income-nya 1 juta, outcome-nya 2 juta gitu ya. Berarti teman-teman minus 1 juta. Nah, itu sebenarnya definisi miskin. Nah, teman-teman definisi kaya adalah lebih besar income daripada outcome. Nah, pentingnya di sini adalah bukan income-nya, teman-teman, tapi bagaimana memanage outcome-nya. Makanya kenapa kita lihat orang yang super kaya, yang golongan ultra rich itu, mereka kenapa ya kaya terus? Karena pada saat mereka mendapatkan income penambahan income yang besar, outcome-nya mereka press. Setidaknya tidak berbarengan naiknya. Misalnya dari sebelumnya 2 juta mendapatkan kenaikan income menjadi 5 juta. Outcome-nya ikut juga naik 5 juta. Nah, itu tidak bisa. Walaupun ada kenaikan outcome itu harus di-press paling enggak tidak lebih dari setengah income yang masuk gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang sering, makanya beberapa kali kita melakukan research kepada golongan ultra rich seperti misalnya kayak Jarum Group gitu ya, Sampurna Group. Mereka itu sebenarnya walaupun income mereka 1 triliun gitu ya setiap bulan, tapi biaya hidup mereka nggak lebih dari 100 juta. Jadi itu yang membuat mereka tetap kaya sebenarnya, bukan dari income-nya. Karena saya punya klien juga, dia punya income sebulan misalnya 500 juta, itu dia tetap merasa nggak kaya gitu, karena ternyata setelah dicek outcome-nya sekitar 575. Nah, ini kan benar-benar gini banget ya, ternyata kita sadari bahwa sebenarnya bukan persoalan income, tapi persoalan outcome. Yang dari sisi kita aja deh, coba deh kalian hitung-hitung berapa kali udah nge-Gojek setiap hari. Berapa kali sudah stay di coffee shop. Nggak pernah di-track kan. Nah, seperti itu. Ada yang namanya coffee latte factor gitu istilahnya. Kayak biaya-biaya happy, biaya dugem gitu, nggak pernah dihitung gitu ya. Karena dianggap ya udahlah, yang buat kita senang nggak usah dihitung. Nah, tapi itu akan menjadi pengali yang banyak
Misalnya 100.000 per satu kali nongkrong kali 10 kali, udah 1 juta menghilang. Nah, kalau 1 juta itu bisa kita press, istilahnya nongkrong sebulan ngopi cuma 4 kali atau bawa dari rumah kopi kupu-kupu cap bola dunia gitu ya, terus bawa aja di apa namanya tempat minum yang catchy gitu, udah bisa kok nongkrong di tempat yang keren gitu. Yang penting bagaimana caranya kita nge-manage outcome ini. Nah, ini yang penting. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti apa namanya melihat lagi hal yang, karena banyak banget sebenarnya metode manajemen keuangan ya dalam memanage sebuah bisnis. Cuman yang paling sederhana itulah bagaimana cara kita mengefisiensikan outcome ini. Karena bukan masalah income, tapi outcome yang bermasalah. Apalagi kalau nggak punya income, outcome-nya ada itu misterius banget sebenarnya. Nggak punya income tapi bisa ngeluarin duit. Nah, ini misterius. Dari manakah datang uangnya? Oke. Nah, untuk melakukan strategi financial budgeting itu ada beberapa cara ya. Dan sebenarnya keuangan itu adalah sebuah seni, teman-teman. Akuntansi itu adalah sebuah seni juga. Bagaimana caranya kita melakukan posting-posting akun-akun itu supaya terutama pada saat pelaporan fiskal gitu ya, kan selalu ada perbedaan antara perusahaan dan nanti pada saat pelaporan pajak gitu ya. Dan ini sebenarnya seninya seorang akuntan di situ, gimana caranya melakukan engineering terhadap laporan keuangannya. Nah, kalau mungkin masalah yang teknis seperti itu kita nggak bahas terlalu jauh ya, yang susah kita bahas yang simpel aja untuk di bisnis yang baru kita mulai. Nah, yang kita gunakan di FinA adalah strategi yang pertama itu adalah melakukan budgeting per divisi, teman-teman. Misalnya kayak kita punya 4 divisi gitu ya. Misalnya divisi marketing dan communication, kita akan memberikan budget misalnya berapa. Nah, untuk berapa persen penyesuaian budget ini itu sebenarnya disesuaikan lagi dengan kondisi perusahaan itu sedang ekspansi di sektor apa. Misalnya mau pengembangan marketing kah, atau mau pengembangan infrastruktur IT kah, segala macam. Prioritas dari divisi mana yang diutamakan itu sebenarnya alokasinya lebih gede gitu. Dan ini penting banget, makanya kenapa harus ada divisi-divisi budgeting ini. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana cara membagi budget divisi ini, kita nggak akan bisa. Jadi kayak perusahaan itu kayak berjalan tanpa arah. Ini marketing semua disamaratakan, tapi sebenarnya nggak ada hasil yang signifikan. Nah, itu kurang baik lah buat perusahaan. Apalagi nggak semua perusahaan baru bisa membuat laporan keuangan ya. Makanya penting banget kalau punya teman yang punya background keuangan, jadi kalian bisa discuss lah bagaimana cara membuat laporan keuangannya sederhana. Paling nggak laporan laba rugi dan neraca. Nah, itu yang paling penting karena suatu hari nanti bisnis kalian besar, itu akan lebih lagi kalian memerlukan funding dan itu akan neraca dan laporan laba rugi ini akan menjadi dasar untuk mendapatkan modal baru, pendanaan gitu teman-teman. Entah dari bank, entah dari pasar modal, entah dari pendanaan sektor lainnya. Dan yang kedua adalah menentukan fixed cost dan variable cost supaya tidak terjadi overspending gitu ya. Karena fixed cost itu kan sebenarnya udah jelas ya, misalnya seperti salary dan lain-lain. Nah, variable cost ini biasanya masih, karena kita di industri jasa, sebenarnya kita bisa melihat kondisi harga cost kita ini dengan pesaing kita. Kalau di FinA itu sebenarnya core bisnisnya adalah jasa. Jadi fixed cost variable cost kita di sini nggak terlalu signifikan besar ya. Nah, beda dengan kalau di sektor manufaktur atau lainnya itu variable cost-nya pasti lebih banyak dan penyesuaiannya lebih banyak juga gitu teman-teman. Lalu yang ketiga strateginya adalah teman-teman wajib membuat yang namanya projection plan. Kalau nggak punya proyeksi perencanaan mau bagaimana ke depan, ya susah banget. Karena misalnya asumsi divisi IT gitu ya, minta pengembangan aplikasi dong gitu. Terus ownernya bilang, oke, kamu perlu berapa gitu, 1M. Tanpa adanya sebuah plan, kasih 1M aja, ternyata setelah berjalan,
kita lihat, loh kok teman kita bisa dapat buat apps cuman 300 juta. Nah ini, dengan ada projection plan ini kita bisa melakukan forecasting secara sederhana untuk bisnis kita. Karena kalau nggak punya proyeksi, ya bagaimana kita caranya memproyeksi cost yang keluar dan income yang masuk. Itu kan harus gini ya, harus lebih besar lah income yang masuk. Dan yang terakhir lah rasionalisasi. Bagaimana cara merasionalkan apakah apps 1M itu rasional atau enggak adalah yang paling simple adalah dengan melakukan tender gitu. Antara apps A, B, C, D, E gitu misalnya. Kalau misalnya rata-ratanya adalah di angka 400 juta, 1M ya nggak rasional gitu aja. Karena penilaian terhadap sebuah harga itu sifatnya relatif teman-teman atau subjektif gitu ya. Nggak bisa kita fixkan karena itu selera. Makanya kita merasionalkan dengan industri serupa dan dari tender itu kita bisa dari data ini kita bisa melakukan rasionalisasi terhadap plan gitu ya teman-teman. Nah, susah banget ya ternyata jadi apa namanya pebisnis gitu ya harus mikirin seperti ya memang susah makanya kalau nggak mau susah better jadi pegawai aja karena biar bosnya mikirin kalian hanya tinggal melakukan apa namanya pekerjaan sesuai job desk-nya kalian, terima gaji setiap bulan. Udah simple. Memang kalau memindahkan diri dari kiri ke kanan ya, kalau di Robert T. Kiyosaki itu ada yang bukunya The Four Quadrant itu. Kalau kalian pindah dari sisi kiri ke kanan memang adalah merubah posisi dari posisi aman ke posisi nyaman. Gitu. Perubahan ini nggak semua nyaman, nggak semua bisa diterima. Ya itu saran saya kalau nggak siap mental jangan jadi pebisnis. Lebih baik start dulu jadi employee, belajar bagaimana sebuah bisnis itu dijalankan dalam sebuah perusahaan, baru memutuskan untuk keluar menjadi seorang pebisnis gitu teman-teman ya. Pebisnis tanpa pegawai nggak bisa jalan, pegawai tanpa pebisnis nggak bisa gajian gitu. Nah peluang dan tantangan ya di era saat ini bagaimana caranya kita melihat peluang dan tantangan. Kalau saya pribadi selalu melihat di setiap kejadian-kejadian buruk gitu atau bencana selalu ada peluang sebenarnya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman lihat misalnya kayak bencana kebakaran hutan itu sebenarnya menjadi peluang bagi industri perusahaan-perusahaan sawit untuk buka lahan gitu. Nah, setiap disaster pasti akan membuat perubahan baru ya atau peluang baru. Nah, ini beberapa tantangan ya yang sering terjadi di beberapa bisnis yang kita tangani. Itu adalah mereka nggak punya goal. Misalnya nih saya Fin A punya goals 10 tahun lagi mau IPO gitu ya. Nah, itu paling nggak harus jelas. Walaupun nggak 10 tahun lagi nggak IPO atau lebih cepat IPO itu kan nggak ada yang tahu. Tapi ini adalah tantangan bagi para UMKM maupun para pengusaha adalah kadang-kadang mereka membuat bisnis, hal yang paling pertama mereka nggak punya badan hukum. Misalnya nih kayak Ibu moderator buat bisnis sama saya gitu ya. Tapi karena Ibu moderator percaya sama saya sebagai teman, ya udah deh buat aja, nggak usah deh ada perjanjian hukum bla bla bla. Ternyata pada saat perjalanan perusahaannya nggak berjalan baik gitu ya. Terus kita saling nggak enak gitu ya karena satu sama lain dan akhirnya pertemanan kita pecah. Nah, ini sering terjadi. Bahkan pada saat orang sudah punya badan hukum pun dan perjanjian yang jelas terjadi perselisihan, masih ada aja masalah gitu ya. Makanya lebih baik kalian punya perjanjian hukum atau badan hukum yang jelas, misalnya CV lah kalau mau start bisnis yang pertama kali. Yang kedua adalah nggak punya sistem akuntansi yang baik. Ini menjadi tantangan kita juga di para pebisnis UMKM juga karena mereka merasa untuk apa kita punya pencatatan akuntansi, untuk apa kita punya akuntan gitu. Kita bisa catat sendiri kok. Ya boleh, tapi kalau teman-teman ingin bisnisnya itu besar dari awal harus sudah memiliki, nanti saya akan bahas, sudah memiliki 3 orang ini. Dan yang ketiga adalah GCG ya, mungkin teman-teman sudah sering dengar Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Itu ada 5 ya. Tarif gitu, mungkin teman-teman
tahu ya, itu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independence, dan fairness. Nah, ini yang harus dimiliki di sebuah perusahaan. Kalau nggak punya tarif ini ya udah, nggak akan lama umur perusahaan. GCG ini bukan untuk membuat perusahaan itu mendapatkan laba gitu ya. Itu manajemen laba yang melakukan. Tapi ini adalah untuk melakukan sustain manajemen itu supaya secara manajemen itu bisa panjang, jangka panjang. Dan yang terakhir IT infrastructure. Nggak semua perusahaan mau punya web gitu. Padahal ini sebenarnya kayak kartu nama di dunia digital. Gimana cara orang tahu VNA itu apa kalau dia nggak punya web? Kan kayak misalnya Bu Moderator mau tahu saya nih, pasti nanya IG-nya. IG-nya Rama apa gitu. Misalnya ini gitu. Terus dicek kan, oh ternyata orangnya seperti ini. Nah, itulah maksudnya harus punya apa ya, kayak first impression gitu, entah web, entah apa. Nah, ini 4 hal tadi itu memang menjadi sebuah tantangan yang lumayan berat yang kita juga bantu ke klien untuk advice. Dan kebanyakan kalau yang pertama sudah gagal, mereka pasti akan berlanjut ke kegagalan berikutnya. Maka dari itu hal yang paling mendasar ya, kalau teman-teman pernah nonton film, itu saya lupa namanya, The Godfather. Nah, di sebelah kanannya dia itu adalah orang hukum. Di sebelah kirinya dia adalah orang keuangan. Makanya orang hukum dan orang keuangan itu harus selalu berdampingan. Di tengah-tengah itulah business owner. Tapi di era sekarang, digital yang sekarang ini harus ada satu orang lagi yang benar-benar menjadi tandeman dari owner, itu adalah orang IT. Semua sekarang berubah menjadi digitalisasi, digital gitu ya. Kalau nggak apa namanya, nggak cepat berubah menjadi digital, itu sekarang perusahaan akan susah mengejar gitu ya. Kayak teman-teman lihat 2020 kita terdampak. Coba teman-teman berpikir kalau kita nggak ngerti Zoom, nggak ngerti cara pakai apa namanya aset digital atau infrastruktur digital ini, itu kita akan mundur banget pembelajarannya. Kita akan ketinggalan banget. Makanya jangan pernah menutup mata dari perubahan-perubahan. Karena pebisnis itu sebenarnya harus bisa adaptasi. Kuncinya satu, adaptasi. Kalau nggak bisa adaptasi, banyak masih istilahnya pemikiran kaku gitu ya. Tidak mau berubah menjadi begini begitu. Susah. Kita akan adaptasi di market yang perubahannya ini sangat, sekarang ya itu sangat fluktuatif banget. Oke. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya kita pada saat sudah dapat income di bisnis itu kita reinvesting lagi gitu ya. Nah, untuk apa namanya, bisnis itu sendiri ada 3 stage ya, yang mana yang paling pertama itu ada early stage. Itu adalah bagaimana sebuah perusahaan itu baru saja dimulai. Investasi apa yang bisa aku lakukan atas perusahaanku yang baru saja aku mulai? Kalian bisa berinvestasi di investasi ilmu pengetahuan. Misalnya kayak ikut seminar hari ini, itu adalah investasi ilmu pengetahuan karena nggak semua bakal menjelaskan hal-hal yang tadi saya jelaskan gitu. Makanya tolong disimak dengan baik lagi, terutama anak-anak muda ya, generasi Z ini kan generasi cepat gitu ya, cepat ingat, lebih cepat lupa gitu sebenarnya generasi sekarang gitu. Dan mereka caranya ngetes generasi Z ini adalah tanya aja, setelah tamat dari kuliah mau kemana? Kalau masih dari teman-teman nggak bisa menjawab pertanyaan ini, saya rasa teman-teman harus lebih belajar lagi kepada banyak referensi ya. Karena pertanyaan itu yang paling urgent gitu. Beberapa kali kita buat acara, generasi Z ini nggak pernah bisa menjawab pertanyaan sesimpel itu. Setelah tamat kuliah mau kemana? Nggak bisa jawab. Padahal misalnya kalau di FEB cukup jawab gini aja gitu. Misalnya mau jadi akuntan gitu Kak. Ya udah, saya mau jadi pengusaha Kak gitu. Nggak tahu Kak, let it flow aja. Sometimes flow mendorongmu ke jurang gitu ya. Makanya harus dilihat lagi, flow, nggak semua flow itu good. Nah, yang kedua adalah income stage, tahap di mana sebuah perusahaan itu sudah mendapatkan atau menghasilkan pendapatan. Sebuah usaha itu sudah menghasilkan pendapatan, misalnya kayak perusahaan saya sudah memiliki income, itu sudah masuk di income stage. Tapi masih tanda kutip, income itu hanya bisa digunakan untuk menutup biaya operasional saja.
Nah, teman-teman sebenarnya udah bisa memulai investasi, tapi di investasi yang paling rendah resikonya adalah reksadana pasar uang. Ini paling rendah banget. Nah, kalian bisa alokasi dari laba bersihnya kalian, itulah sebesar 5-10% aja di compounding ya, dicicil. Dan yang terakhir adalah di stage yang mature ya, yang sudah besar, di mana saat sudah menghasilkan laba yang konsisten dari waktu ke waktu. Kalau di akuntansi sering banget mendengar istilah pencadangan laba ya, retain earning. Nah, berapa persenkah dari pencadangan laba ini bisa dialokasikan untuk investasi tergantung daripada karakter atau industri perusahaan itu. Kalau misalnya perusahaan ini padat modal gitu ya, saya kayak perbankan dan kontraktor, itu teman-teman nggak bisa lebih dari 20% menganggarkan itu ke instrumen-instrumen investasi. Cukup misalnya 5-10% aja gitu. Dan ini pun bukan ke reksadana pasar uang. Teman-teman bisa ke instrumen yang lebih tinggi daripada BI rate gitu ya. BI rate sekarang ada di 5,7. Paling nggak kalian cari instrumen yang lebih tinggi dari BI rate plus 2% gitu. Atau lebih tinggi dari inflasi. Itu simple banget. Nah, ini tips yang terakhir adalah memulai investasi di instrumen saham kalau teman-teman sudah di mature stage ya. Itu kalian bisa pilih emiten dengan pertumbuhan laba di atas 12% per tahun. Keren banget nih. Ini contohnya BRI. BRI kemarin labanya 3 kali lipat pertumbuhannya dari 2022 dan kemungkinan di 2023 itu akan 3 kali lipat. Itu akan apa namanya? Mencerminkan bahwa kenaikan saham itu sendiri juga bisa jadi akan menjadi 3 kali lipat gitu teman-teman. Karena pergerakannya itu sama simultan gitu ya. Jadi berjalan berbarengan antara kenaikan laba dan kenaikan harga saham. Dan yang terakhir adalah cari emiten yang membagikan dividen secara konsisten. Dividen yield itu rata-rata kalau di perusahaan seperti BRI dan lain-lain itu masih di bawah inflasi ya. Maka dari itu carilah dividen yield yang di atas inflasi. Misalnya contoh ITMG kemarin itu di atas 12% dividennya. Oke. Susah ya jadi pebisnis. Ide itu sangat mudah dan penerapannya sulit banget. Nah, ini dari Guy Kawasaki, co-founder dari Alltop. Oke, sekian presentasi dari saya. Tempat dan waktu saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rama atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali Bapak Rama ya. Jadi ternyata jadi yang saya simak bukan hanya income-nya saja yang harus kita perhatikan Pak Rama ya. Jadi walaupun income-nya 500 juta, tapi kalau outcome-nya melebihi itu ya sama saja gitu ya Bapak ya. Iya, Jadi benar. walaupun income meningkat, jangan biarkan pola lifestyle kita juga meningkat gitu ya. Berarti orang-orang yang sukses, pengusaha yang sukses tuh berarti berapapun income-nya meningkat, jadi dia mengusahakan lifestyle-nya dia tetap standar gitu ya, kurang lebih Pak Rama. Iya, benar karena apa namanya? Secara kita aja deh misalnya kayak kita biasa gaji 10 juta gitu ya, terus dapat kenaikan gaji di 20 juta. Itu pasti biasanya spend-nya akan meningkat 2 kali gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih untuk istilahnya apa ya, self reward gitu ya. Tapi kalau self reward itu terus-terusan itu jadi self suicide gitu ya, lama-kelamaan nggak akan bisa membuat kita kaya gitu ya, karena nggak pernah dapat sisa gitu dari income yang kita dapat gitu. Ya. Oke, baik. Biar lebih memanaskan lagi diskusinya, jadi bagi peserta webinar yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Mungkin untuk yang raise hand dulu, 3 orang penanya, silakan. Oke, dari Iputu Teddy, silakan Teddy di unmute dan mengajukan pertanyaan, silakan. Selamat siang, Bu Lisa dan Kak Wira. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya, suka dengarnya. Pertanyaan saya di sini Kak, kebetulan saya dapat kesempatan untuk jalanin bisnis dari udah 3 tahunan gitu. Dari Kak Wira sendiri
menurut kakak yang harus skill-skill yang harus saya miliki dan kayak dipertajam gitu untuk menjadi pembisnis yang baik ke depannya, apa saja ya kak ya? Soalnya kesempatan ini saya dapat karena mereka percaya aja sama saya. Untuk skill-skillnya saya baru belajar sedikit-sedikit. Terima kasih kak. Ya, nama saya by the way Cahaya atau Rama ya, bukan Wira ya. Apa namanya? Salah fokus, Apa? salah fokus dengerin namanya tadi. Oh iya, nggak apa-apa. By the way, buka aja mukanya biar kita kayak ngobrol. Kalau boleh tahu, bisnisnya di industri apa, Dek? Pariwisata kak, akomodasi. Oh, oke. Jadi sebenarnya skill-skill untuk sebagai pebisnis itu adalah yang paling pertama adalah tangguh dulu ya. Kuat nggak melewati fase-fase pada saat nanti bisnisnya Teddy ini apa namanya lagi ngedrop. Karena aku yakin kalian semua sangat siap untuk menerima keuntungan yang besar dari bisnis yang akan kita kelolakan, benar ya? Tapi Teddy harus belajar gimana caranya memanage risk kalau asumsi akomodasi ini akan turun di kemudian hari. Siap nggak menerima itu? Nah, itu nggak bisa apa namanya? Nggak bisa dipelajari sebenarnya Teddy by learning. Itu akan didapatkan by pengalaman. Dari pengalaman pada saat Teddy berbisnis itu. Nah, cuman adalah bagaimana cara tidak berhenti pada saat itu terjadi itu, Ted. Jadi itu akan membuat kita tangguh. Dan justru seperti yang tadi saya bilang kayak tantangan-tantangan yang datang itu, kesalahan apapun yang Teddy buat sebenarnya adalah ini tips yang kedua adalah harus mencatat setiap kesalahan yang sudah pernah Teddy lakukan. Misalnya contoh pada saat nanti running bisnis, misal investor memberikan modal 100 juta gitu, Ted ya. Tapi ternyata pada perjalanannya cost-nya itu membengkak gitu, Ted. Karena ada hal yang nggak bisa dikontrol kan. Kalau istilahnya di bisnis itu juga ada hal yang nggak bisa dikontrol. Nah itu Ted harus catat. Apa gitu, misalnya kenaikan bahan baku. Kalau rata-rata kenaikan bahan baku misalnya 30%, tapi kenapa kemarin kenaikan bahan baku bisa sampai 100%, bahkan lebih. Contoh minyak goreng deh, itu kan nggak bisa kita kendalikan kan. Dan itu juga membuat banyak perusahaan lumayan apa namanya keteteran untuk menghadapi itu. Makanya yang pertama tangguh, yang kedua harus sangat-sangat sering mencatat kesalahan-kesalahan yang sudah Ted lakukan. Dan yang ketiga adalah sering-sering membuat koneksi atau networking. Ted tipe introvert atau extrovert, Ted? Tergantung situasinya sih kak. Oh, berarti ambivert. Kayaknya. Nah, kalau misalnya di lingkungan yang saya Hmm. kurang suka gitu, misalnya apa gitu, misalnya Kampus, contoh misalnya saya nggak suka kuliah. ngedukem party yang gitu-gitu, saya kurang suka kan, misalnya pendiam saya di sana. Kalau ngomongin bisnis mungkin saya karena kebetulan dijalanin juga kan, saya semangat dengerinnya gitu. Oke. Jadi ekstrovert di sana. Sorry, oke. Ya, ya. Mungkin sebenarnya gini ya, introvert atau extrovert itu nggak ada hubungan sebenarnya sama bisnis. Karena semuanya ini punya kelebihan. Teddy kerja sendiri atau ada tim, Ted? Untuk di manajemennya sih sendiri kak. Cuman Oke. kalau staff-staff yang di villa gitu ada yang Oh, staff. ya. Yang terakhir harus Ted apa namanya kuasai adalah bagaimana cara melakukan networking. Karena your network is your net worth. Gitu. Ada istilah kayak itu. Kalau kita nggak punya teman, kita nggak akan punya rezeki, itu nggak akan datang, Ted. Makanya Ted nggak bisa idealis kayak aku mau maju sendiri melawan semua orang di dunia ini. Nggak bisa. Power Rangers saja berlima, Ted. Makanya kita harus punya tim yang solid dan networking itu pesanku yang apa namanya? Yang terakhir ya, 3 hal tadi tangguh, kuat di pencatatannya, dan yang terakhir networking. Pasti berhasil. Thank you, Ted. Terima kasih kak. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Diah Pratnyawati, silakan deh.
Baik, selamat siang Ibu. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang juga kepada Ibu dan Bapak dosen dan teman-teman semua dan kepada narasumber. Saya izin bertanya. Sebelumnya sudah dibacakan terkait dengan CV narasumber kita pada hari ini, dan narasumber kita Pak Rama merupakan CEO dari FinA. Ya, Mungkin bisa di-sharing Pak, apa saja kendala atau tantangan yang Bapak hilang. hadapi ketika membangun usaha Oh, tersebut, tantangan atau hambatan tersebut hingga hmm, berhasil sukses seperti sekarang. asik. Terima kasih ya. Apa namanya? Jadi, thank you dia untuk pertanyaannya. Jadi jadi kilas balik dulu ya. FinA itu pertama kali saya bangun sebenarnya di tahun 2018 pada saat saya lulus di ITB SBM, School of Business Management itu. Waktu itu saya sendiri banget ya. Nggak ada yang mau sama saya, lo sendiri banget gitu. Dan akhirnya pada saat seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa hambatan terbesar saya kalau membangun sebuah bisnis adalah kalau saya sendiri. Maka dari itu perjalanan memilih tim sampai saat ini kita memiliki 14 orang gitu ya. Itu perjalanan yang sangat panjang. Hambatan yang paling pertama adalah memilih manusia dia. Memilih manusia yang tepat untuk visinya itu sama gitu loh. Dia kalau misalnya saat memilih pasangan gitu ya. Kan berharap bahwa hubungan ini akan langgeng kan. Memilih pacar gitu ya, karena punya asumsi bahwa kita berdua sama-sama memiliki visi yang sama di satu tujuan gitu. Oke, pada saat kita sudah memutuskan dengan dia, dalam perjalanannya ada hal yang nggak bisa kita handle, yang akhirnya membuat kita pisah. Nah, ini hambatan yang sering terjadi di dalam bisnis adalah di tim atau di SDM, yang paling pertama itu. Karena kalau dari SDM-nya saja sudah nggak solid, nggak kompak, hanya tinggal menunggu waktu saja sebuah bisnis itu akan jatuh gitu loh dia. Makanya gimana ya, kita nggak bisa memilih orang yang terbaik dalam tim kita, tapi pada saat tim itu terbentuk, dia harus melakukan semuanya yang terbaik untuk membuat tim itu solid. Itu sih pesanku kalau bisnisnya. Dan sebenarnya pada saat di fase yang sekarang ini kita masih berjuang juga dia. Jadi aku anggap yang dia tadi bilang sukses itu adalah doa gitu ya. Karena setiap pencapaian dalam hidup itu adalah bukan sukses itu kayak menurutku ya bukan akhir dia. Itu adalah sebuah awal untuk the next journey kita. Maka dari itu kalau kita udah pernah melewati fase terburuk dalam sebuah bisnis, kalau jujur aja di FinA ini adalah yang paling tantangannya paling besar lah SDM itu dia. Karena di setiap gini beda-beda. Soal income, soal efisiensi, manajemen, akuntansi dan lain-lain itu semua bisa dipelajari. Tapi kita nggak bisa sesama manusia itu nggak ada ilmunya, itu memang based on experience itu dia gitu sih. Jadi tantangan yang terberat itu di manusia, di SDM. Ya sama lah kayak mungkin ibu-ibu dosen di sini pada saat ketemu mahasiswa yang nggak mau denger kuliahnya, itu kan sebuah tantangan juga. Ini kenapa sih? Gitu ya. Padahal kita udah do the best untuk mahasiswa, tapi sometimes mahasiswa juga tidak feedbacknya kurang baik gitu ya. Nah itulah yang terjadi. Mengurus manusia itu jauh lebih susah daripada mengurus laporan keuangan dan lain-lain gitu sih. Kalau dari sisi keuangan kita nggak ada hambatan, tapi dari sisi manusia sampai saat ini kita masih jadi tantangannya lumayan besar dia. Itu sih. Baik, terima kasih Pak. Ya, Baik, terima kasih Pak Rama atas penjelasannya. Untuk berikutnya ada pertanyaan di kolom chat, mungkin yang izin untuk membacakan. Ini pertanyaan dari Niwayan.
pertanyaan pertama dari Sri Asih, bagaimana cara mengatasi keuangan perusahaan yang dari awal memang tidak memiliki akuntan? Silakan Bapak Rama. Ya, ini udah jelas banget jawabannya, harus memiliki akuntan. Baru masalah keuangannya akan teratasi. Iya, karena Enggak tadi. sih. Jadi sebenarnya begini maksudnya. Kalau perusahaan seperti yang saya bilang tadi, kalau sebuah business owner itu ingin besar, di sebelah kanannya dia harus punya orang ahli hukum, di sebelah kirinya harus yang punya ahli keuangan gitu ya, atau akuntan. Karena sebenarnya dua hal ini berjalan berbarengan gitu. Teman-teman sebenarnya kalau mau mulai, apalagi udah mulai dari background akuntansi ya, udah kita sendiri aja dulu yang jadi akuntannya gitu teman-teman. Itu aja sudah terjawab. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ratna Dewi, menurut Kakak modal apa saja yang diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan entrepreneurship bagi kami yang baru mau terjun ke dunia bisnis? Modal pertama sebenarnya adalah ini, investasi leher ke atas atau investasi ilmu pengetahuan. Jadi perbanyaklah misalnya ikut seminar-seminar yang seperti hari ini gitu ya, dan seminar-seminar bisnis atau networking lainnya banyak kok yang gratis gitu loh teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara kalian memulai itu saja? Karena modal yang terbesar, contoh aku membangun FinA ini ya, itu sama sekali nggak pakai modal loh teman-teman. Ya kecuali sekolah ya, modal sekolah gitu sendiri. Tapi untuk memulai bisnis ini sendiri, aku memiliki keyakinan dan memiliki plan, dan aku buatkan itu dalam sebuah presentasi. Karena aku punya ilmunya, tapi nggak punya modal, aku cari orang yang punya modal. Jadi aku presentasikan ideku, lalu investor itu suka, dan dia langsung berinvestasi di FinA di tahun 2019. Jadi seperti itu, caraku untuk memulai FinA ini. Nah, teman-teman yang nggak punya modal sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus punya modal ini. Modal visi dan pikiran. Jadi jangan pernah bilang kayak gini, kayaknya aku bakal gagal deh ngebangun bisnis ini. Pasti gagal deh. Makanya better bangunlah bisnis, bangun dulu gitu loh. Karena begini, kepastian dalam bisnis itu hanya ada satu aja. Pasti gagal deh kalau nggak dikerjain. Makanya untuk mengurangi persentase kegagalan itu, kita harus memulai. Entah buat plannya dulu gitu ya. Misalnya aku mau buat plan apa ya, buat babi guling gitu ya. Tapi nggak punya modal, buat aja dulu deh. Kayak gimana nih babinya, gimana, terus nanti rasanya kayak gimana, terus apa ciri khas dari usaha ini yang akan aku buat. Carilah orang yang memiliki modal, presentasilah di depan dia. Nah, untuk melakukan presentasi yang baik, teman-teman itu bukan harus menjadi pembicara yang baik, harus menjadi pendengar yang baik. Cara menjadi pendengar yang baik adalah menjadi pembaca yang baik. Karena dengan membaca, teman-teman akan mendengar suaranya teman-teman di telinganya teman-teman, suara hatinya. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa menjadi seorang speaker yang baik banget gitu, teman-teman. Nah, itu tipsnya dari aku. Mulailah ikut seminar-seminar yang free gitu, investasi yang leher ke atas, dan nanti pada saat sudah paham bagaimana atau sudah siap berbisnis, mulai. Nggak usah takut gagal bisnis loh teman-teman, karena itu aja kepastian yang ada di bisnis, gagal. Baik, Nah, terima kasih Bapak Rama. Selanjutnya dari Bapak Iwayan Kembariana, apa dasar pertimbangan invest saham dalam jangka pendek? ya, untuk memulai investasi saham dalam waktu jangka pendek, sebenarnya kita lihat lagi waktu pendek ini berapa lama. 1 jam, 1 menit, 1 bulan, 1 minggu, kayak gitu ya. Nah, untuk jangka pendek ini saya asumsikan di bawah 12 bulan ya. Dasar pertimbangan investasi saham tetap yang paling pertama adalah melihat fundamental perusahaan itu. Misalnya nih, kayak mau beli saham ya, kalau nggak tahu perusahaan apa yang kalian beli, misalnya kayak Unilever, kalian kan tahu perusahaannya apa ya. Ya udah, beli aja dulu. Karena soal harga di pasar, kita belajar di ekonomi manapun, itu pasti adalah soal permintaan dan penawarannya. Nah, pada saat sebenarnya sebuah perusahaan itu diketahui sudah memiliki fundamental yang bagus, biasanya permintaan terhadap saham itu pasti tinggi. Walaupun pada perjalanannya
apa namanya saham itu naik turun gitu ya. Cuma naik turun ini seperti anak tangga gitu teman-teman, kayak rising up gitu. Nah itu yang apa namanya yang teman-teman hal pertama adalah dari fundamentalnya dulu. Yang kedua baru dimulai dengan melihat yang namanya volume permintaan dan penawaran yang tadi yang saya sebutkan. Nah itu ada di aplikasi apa namanya tradingnya masing-masing ya. Kalau nggak salah Unmas kan sudah bekerja sama dengan BNI Sekuritas. Nah teman-teman bisa cek di situ dan apa namanya teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah saham itu bergerak dalam time frame yang tadi. Saya rasa mungkin time frame-nya itu mungkin Bapak atau adik yang tadi bertanya lebih diperjelas lagi apakah time frame 1 hari, 1 bulan, 1 minggu atau 12 bulan karena pendek itu relatif gitu tergantung apa namanya ukurannya. Maka dari itu tips yang tadi adalah tetap melihat fundamental dari perusahaan itu. Kalau saya boleh usul mungkin next year kita buat event offline-nya karena ini pesertanya banyak banget nih pasti enak banget nih kalau kita ngobrolnya offline gitu. Itu aja sih. Bu. Ya, thank you Bapak Rama ya. Stop karena Bapak nanti kalau misalkan memungkinkan mungkin bisa diadakan secara offline. Jadi untuk Siap. pertanyaan berikutnya, Pertanyaan berikut. dari Deva Adila Yuda. Tantangan terbesar kakak dalam membangun PIN. Seperti ini tadi sudah Bapak jawab nih. Iya. Oh, oke. Oke, baik. Mungkin dari saya mungkin Bapak untuk mengajukan pertanyaan. Atau ini ada ya lagi? Oh, ternyata ada. Oke, ini dulu deh Bapak, biar sesuai dengan urutan ya. Dari Gong Indah, biar nggak nyalip urutan saya ini. Gong Indah, apakah kakak pernah ada rasa gengsi dalam memulai suatu usaha dan bagaimana cara kakak melawan rasa gengsi tersebut? Nah, silakan Bapak. Enggak sih. Kalau jujur kalau aku soal gengsi aku nggak pernah gengsi ya karena ya namanya kita mau merubah hidup kita jadi lebih baik kan gengsi itu harus disingkirkan supaya hidup kita bergengsi gitu. Ini beda arti ya. Jadi nggak usah malu gitu untuk memulai misalnya mau jadi dagang apa ya online shop gitu jualan baju kayak gitu nggak usah malu gitu. Kalau apa namanya jadi penjahat baru malu gitu teman-teman. Kalau kita kayak memulai untuk sesuatu kayak berdagang itu kan hal yang menurut saya nggak usah dijadikan sebuah ajang gengsi gitu ya. Apalagi kalau sebagai pengusaha itu kita memang harus tanda kutip menyingkirkan gengsi itu teman-teman. Nggak usah, nggak ada. Aku awal-awal membuat Vin ini nggak pernah gini sih gengsi. Jalani aja karena tipeku memang bukan tipe OVT gitu ya kalau bahasanya sekarang apa OVT overthinking. Itu sih Bu. Oke, jadi tipsnya sangat simpel ya Bapak sebenarnya ya untuk menghilangkan rasa gengsi itu ya. Oke, kita punya 2 pertanyaan lagi, Pak Rama. Ini yang ke-6 dari Niluh KD Dewi Sri Ayuningsih. Tadi saat pemaparan materi disinggung mengenai investasi. Sebagai mahasiswa yang belum mempunyai cukup penghasilan, tentunya masih banyak dari kita yang mempunyai pikiran takut untuk mulai investasi karena adanya risiko. Saya ingin bertanya, adakah motivasi yang mungkin kakak bisa berikan untuk membuka mindset bagi kami sebagai mahasiswa pemula yang ingin memulai untuk berinvestasi? Ya, dulu waktu saya memulai investasi pertama saya pada saat mahasiswa di semester 4, motivasi yang pertama saya ingat adalah saham ini kayaknya bisa membuat saya membeli sesuatu tanpa berpikir. Nah, kalau teman-teman pasti punya sesuatu impian gitu ya, misalnya kayak pengen beli apa ya, kayak pengen beli motor atau pengen beli mobil gitu ya. Nah, itu paling enggak teman-teman harus punya motivasi yang mungkin kayak lebih yang se-ekstrim itu gitu loh teman-teman. Dan tentu saja investasi itu harus ada resiko karena nggak ada investasi tanpa resiko teman-teman. Apapun yang kita lakukan di setiap langkah kita itu pasti akan mengandung yang namanya risk and reward. Misalnya contoh adik ikut seminar kali ini itu pasti membuang waktu untuk tidak tanda kutip misalnya bekerja gitu ya. Tapi reward yang didapatkan dari ikut seminar ini adalah adik dapat ilmu pengetahuan. Risknya memang di tempat kerja pasti akan diomongin gitulah paling jeleknya misalnya seperti itu.
Justru pada saat mahasiswa, saat kita nggak punya banyak modal uang, teman-teman sebenarnya bisa memulai investasi di ilmu pengetahuan. Contoh teman-teman udah kuliah di FEB, Unmas ini itulah investasi yang sebenarnya nggak bisa dinilai dengan uang ya. Kalau ada yang bertanya sama aku kayak gini, aku mau beli buku nih ya, misalnya buku A gitu ya, harganya 500.000. Kalau aku bilang, kalau ini mahal murah relatif ya, tapi kalau aku pribadi membeli buku seharga 500.000, aku anggap itu murah. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan kalau diangkakan, itu nggak ada nilai sebenarnya teman-teman. Nah cuma kembali lagi, kalau udah ngomongin harga, itu kan kembali ke budget kita ya. Misalnya kita cuma punya uang 700.000 gitu di dompet, mau beli buku 500.000, nggak usah kayak gitu. Kalau kita melihatnya dari sisi price, kita cari buku yang lebih murah, tapi yang isinya kurang lebih mirip dengan yang tadi gitu ya. Makanya pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini masih santai dalam hidupnya, coba berpikir kalau kehidupan kalian saat ini itulah kehidupan yang paling menderita gitu. Karena harus ada sesuatu yang menggeser kita dari kehidupan yang akhirnya membuat motivasi kita ingin berubah jadi lebih baik gitu ya. Misalnya kayak contoh yang tadi. Itu sih kurang lebih. Makanya kalau untuk teman-teman mahasiswa, investasi yang paling pertama belajar dulu. Nah, kalian bisa belajar ke FinA gitu ya. Nanti setelah ini ada tim kita yang akan offering sesuatu ke Ibu dan Unmas gitu ya. Mungkin kalian bisa ikut di sana. Tidak usah takut untuk memulai sesuatu yang tadi seperti saya bilang gengsi itu ya. Dan bagi para mahasiswa yang sekarang ingin memulai investasi udah murah banget loh by the way. 100.000 aja udah bisa berinvestasi saham. Tapi ingat, sebelum memulai investasi saham, reksadana, kripto atau apapun itu harus terisi dulu pikirannya teman-teman. Baru memulai investasi gitu sih. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari peserta webinar hari ini. Dari Andreas, coba jelaskan program dari FinA mengenai Promoting Financial Literacy for Beginner Level. Apakah program ini sudah berjalan di kaum muda dan apakah ada peluang bagi kami untuk bekerja di startup ini? Baik, silakan Bapak. Ya, kalau FinA sendiri sudah mengedukasi lebih dari 10.000 orang ya dari tahun 2019. Dan sekarang kita memiliki data user itu kurang lebih dari 14.600 user yang ada di dalam bisnis kita. Dan sebenarnya kenapa teman-teman sebenarnya kita di FinA ini membuka banget nih siapapun yang ingin tahu dunia startup itu kayak gimana. Makanya kalau teman-teman mau magang di sini, internship di sini, itu kita terima banget gitu. Karena di startup ini teman-teman akan belajar dari A sampai Z gitu. Namanya startup ya, startnya gampang, up-nya susah. Jadi kita belajar susah-susahnya di sini. Ya, di startup ini kayak misalnya gimana cara nge-manage waktu, gimana cara memanage project, gimana cara memanage macam-macam. Untuk orang-orang yang ingin merubah hidupnya, memang kalau saya sarankan itu adalah coba internship di di perusahaan startup, nggak di FinA ya di mana aja boleh gitu. Gitu sih. Dan program ini untuk beginner level kita sudah jalan udah lama banget. Bahkan dari jauh sebelum saya di industri profesional di pasar modal, itu sudah saya mulai dari membentuk sebuah komunitas saham dulu. Namanya mungkin teman-teman pernah dengar namanya iStock gitu ya. Itu dipakai di seluruh kampus yang ada di Indonesia, di Bali, sorry. Dulu saya waktu masih di Sekuritas ya, itu 4 kampus yang sudah bekerja sama dengan Philip Sekuritas. Itu ada Udayana, terus Undiknas, Unhi, dan satu lagi Ngurah Rai. Nah, jadi ada 4 kampus yang bekerja sama dengan Philip Sekuritas. Sampai saat ini mereka aktif banget. Ya itu sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak Rama atas jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin dari saya pertanyaannya simpel Pak Rama. Jadi kalau kita ingin membuka suatu peluang usaha baru gitu. Jadi apa saja sih yang perlu kita lihat ya selain modal ya memang permodalan kan di awal sudah pasti ya. Apakah dari segi
kayak misalkan mau jadi supplier untuk sayur, buah dan lain-lain ke hotel-hotel itu kira-kira apa yang harus disiapkan, Pak Rama? Jadi saya sambil menyelam minum air nih ceritanya Pak Rama mau bisa dibantu kira-kira siapa tahu dapat brainstorming ya hari ini terkait dengan Iya, next plan bisnis saya gitu. Thank untuk you. ya terima kasih Ibu. Untuk memulai sebuah bisnis apapun itu sebenarnya bisnis itu akan akan menghasilkan kalau bisnis itu menyelesaikan sebuah masalah, Ibu. Misalnya kita buat FinE ini karena kita tahu ada masalah kurangnya edukasi keuangan di masyarakat. Kita punya produknya dan itu fit di market gitu Ibu. Ya, jadinya bisnis kita itu berhasil. Nah, contoh misalnya kayak tadi Ibu mau buat supplier gitu, misalnya supplier telur ayam gitu misalnya Bu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah permasalahan di masyarakat ini memang masyarakat ini lagi kekurangan telur ayam gitu ya. Atau misalnya supply and demand dari telur ayam ini memang permintaannya tinggi di market, tapi suppliernya misalnya yang minta ada 100 Ibu ya. Tapi suppliernya hanya ada 10, artinya kan kue itu terbagi sepersepuluhnya gitu ya. Nah, kalau kita masuk berarti menjadi supplier ke-11, otomatis kita akan mendapatkan potongan kue dari itu. Intinya bisnis apapun yang teman-teman buat itu menyelesaikan masalah nggak atas apa yang terjadi di masyarakat gitu. Entah teman-teman mau buka bisnis judi gitu ya, karena memang masyarakat Indonesia misalnya suka judi gitu misalnya, atau apapun karena memang ada demand-nya, kita harus lihat itu. Jangan membuat sesuatu yang nggak ada demand-nya gitu, Ibu. Apapun teman-teman bisnisnya, kalian buat harus menyelesaikan sebuah masalah dan memang demand-nya ada, lalu fit to market, nanti tinggal menunggu aja revenue-nya. Gitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rama. Cukup jelas. Jadi emang harus di-prepare dulu supply and demand di masyarakat itu seperti apa peluang yang bisa didapatkan. Baik, terima Iya, kasih atas diskusi yang sangat sama-sama. sangat luas sekali tadi ya pengetahuan yang kita dapat selama mengikuti webinar ini. Mungkin untuk sesi berikutnya itu adalah sesi penyerahan sertifikat. Di sini saya mengundang Ibu Ayu selaku Kapodi mungkin untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita hari ini. Baik, selamat siang. Ada Halo. Bapak Cahaya dari FinE. Halo, Ibu. Jadi menarik sekali Pak ya dari materi yang telah disampaikan dan beberapa mahasiswa juga semangat Pak ya untuk mencari tahu terkait dengan pemaparan materi dari Bapak. Jadi untuk webinar kali ini memang merupakan suatu realisasi Pak ya terkait dengan PKS yang telah dibuat oleh Unmas Denpasar dan juga Financial Evolution, dan semoga untuk kegiatan-kegiatan berikutnya bisa kita laksanakan tidak hanya terkait dengan webinar untuk hari ini saja. Ya. Jadi terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari program studi akuntansi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cahaya ya, Pak Rama ya. Iya. Jadi mahasiswa manggilnya kakak ya. Jadi untuk Kakak Rama ya. Iya. Karena terlalu muda Pak ya dipanggil Bapak ya. Oh iya. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Jadi untuk hari ini secara virtual kami memberikan sertifikat sebagai ucapan terima kasih kami kepada narasumber kita yang dahsyat hari ini ya. Jadi dengan ini kami menyerahkan sertifikat secara virtual kepada Bapak Rama dan mohon diterima ucapan yang kami berikan. Ya, terima kasih Bu, saya terima. Ambil. Oke. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih pada Ibu Ayu dan Bapak Rama selaku narasumber. Izin sebelum menutup webinar pada pagi hari ini, ada sedikit pengumuman dari saya. Jadi ada surprise yang diberikan oleh FinE ya, bagi peserta yang mengikuti dari awal sampai akhir yang tercatat
309 peserta gitu. Jadi silahkan bisa join ke grup WhatsApp berikut. Ini ada voucher yang diberikan oleh FinE ya. Jadi jika ingin belajar berbisnis gitu dan memulai untuk trading ya Bapak ya, untuk belajar saham ya. Trading saham bisa Apapun sih tentang keuangan, apapun. teman-teman. Oke, apapun tentang keuangan yang berbau-bau cuan ya berarti Pak ya. Jadi boleh join ke grup WhatsApp ini, nanti akan dibagikan voucher ini, nanti itu dari 200K ya Pak ya untuk membership-nya ya. Untuk Cuma kelasnya. dari 200 kita kasih 50.000. 50.000. Wah, ini diskon akhir tahun berarti Pak ya. Benar. Oke, silakan bagi peserta webinar yang sudah setia ya dari tadi jam 11 sampai akhir acara, silakan bisa untuk join grup WhatsApp, bisa di-scan barcode-nya ya. Jadi nanti di situ bisa mendapatkan voucher-nya untuk mendaftarnya hanya 50.000 ya. Silakan semuanya di scan barcode-nya. Join grup WhatsApp. Mungkin saya rasa sudah ya. Jadi saya izin untuk melanjutkan penutupannya. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya merangkum dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rama, walaupun saya tadi disuruh manggil adik ya harusnya ya, jadi beda 4 tahun gitu Bapak, saya sudah mau TK, mungkin Bapak masih perjalanan gitu ya. Oke, baik. Izinkan saya merangkum dari pemaparan materi Bapak Rama tadi, jadi memang benar kita intinya pada level manapun kita dalam memulai bisnis itu jangan biarkan kita terlena gitu ya Bapak ya istilahnya ya. Saya bawa enjoy aja Pak ya ininya. Ya, santai. Rangkumannya. Jadi berapapun income kita, jadi kita tetap ingat ya untuk lifestyle atau outcome yang kita keluarkan itu jangan sampai nanti melebihi dari income ya. Kalau sebisa mungkin ya kita press sesuai dengan seperlunya saja gitu ya Pak ya, bahasa ibu-ibu ya, kalau bisa dapat diskon boleh ya pakai beli yang diskon aja gitu ya, walaupun penghasilannya nanti udah banyak gitu, tetap outcome yang kita keluarkan agar sesuai dengan biasanya saja. Dan terkait dengan strategi dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan financial statement yang baik, yaitu budgeting divisi, menentukan fixed cost dan variable cost-nya, projecting plan, sama rasionalisasi anggaran. Ya. Jadi anggaran pun itu harus rasional ya, kira-kira masuk akal nggak untuk anggaran yang kita akan keluarkan. Dan terkait dengan tadi dalam membangun bisnis, ya, jadi harus dilihat supply and demand yang ada di masyarakat, apakah memungkinkan kita untuk masuk dalam sebagai penyuplai gitu ya, baik dalam hal apapun itu jasa ataupun penjualan barang dan yang lain gitu, apakah memungkinkan tidak adanya peluang untuk kita bisa masuk ke sana? Apakah relevan nggak dengan profit yang akan kita dapatkan atau revenue yang akan kita dapatkan? Mungkin sekian Bapak Rama dari yang saya rangkum gitu, dari pemaparan Bapak dan diskusi yang sudah dilakukan tadi. Oke, selanjutnya mungkin saya kembalikan pada Ibu Indah selaku MC. Silakan Ibu Indah. Baik, terima kasih kepada Bapak Rama dan Ibu Lisa juga atas diskusi yang sangat amat menarik ya terkait pembahasan yang dibahas hari ini. Jadi dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula webinar pada siang hari ini. Dan untuk link presensi bagi para peserta, silakan bisa dicek di kolom chat, bisa melakukan absen presensi di sana. Sekali lagi terima kasih atas semua antusiasme dan atensi dari seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya Indah selaku MC pada hari ini undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih semua. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.